Selamat pagi, salam sehat, sobat sehat sekalian. Kali ini saya akan mereview cara pembuatan teknologi tepat guna perangkap jentik nyamuk Aedes aegypti atau larvae trap. Dimana kita tahu di masa pandemi ini kita juga tidak bisa melupakan masalah-masalah kesehatan yang lainnya, khususnya demam berdarah dengue. Karena berdasarkan data BMKG di akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, cuaca ekstrim akan melanda Indonesia, yaitu musim hujan yang cukup ekstrim di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan hal ini bisa mempercepat perkembangbiakan vektor penyakit demam berdarah, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan albopictus. Nah, dalam pengendalian penyakit ini salah satunya yaitu dengan cara penggunaan teknologi tepat guna larvae trap atau perangkap jentik nyamuk Aedes aegypti dan albopictus, yang kali ini saya akan review cara pembuatannya seperti apa. Pada video-video yang lalu saya sudah pernah mereview pembuatan teknologi tepat guna larvae trap, dan kali ini sudah ada pengembangan yang baru dan model-model yang baru yang kami buat, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membantu kita dalam menuntaskan masalah kesehatan, khususnya demam berdarah dengue di rumah masing-masing dengan menggunakan teknologi yang murah, teknologi tepat guna yang bisa dibuat sendiri oleh kita masing-masing. Kita saksikan bersama-sama bagaimana cara pembuatan larvae trap ini. Cara pembuatan teknologi tepat guna larvae trap, alat-alat yang kita butuhkan yang pertama itu wadah air atau silverware yang berpenutup seperti ini. Bisa juga kita gunakan model yang lain tergantung kita masing-masing. Yang kedua adalah kain tule atau kain tile. Ini bisa kita dapatkan di toko-toko kain, yang ini berfungsi sebagai sekat antara yang akan kita buat di larvae trap. Kemudian oversock dari 2 inci ke 1,5 inci. Bisa juga kita gunakan model yang lain, yaitu kita gunakan pipa PVC atau paralon. Kemudian yang keempat, lem lilin, gun. Ini gunnya untuk kita melem bagian ini. Dan cara pembuatannya seperti ini. Penutup dari silver kita berikan lubang yang sama ukurannya dengan lubang yang ini. Jadi yang kali ini saya pakai 1,5 inci. Jadi lubang ini dipakai bor untuk dibuat lubang untuk dimasukkan. Dan setelah selesai kita masukkan seperti ini. Kita rekatkan dengan memakai lem. Bagian dalamnya kita rekatkan. Kita biarkan sampai dingin dan kita masukkan air di dalam wadah. Setelah itu, setelah lemnya kering, kita pasang kain tule atau tile ini di bagian dalam.
bagian dalam shock overshock. Kita kencangkan dengan memakai kabel tis. Untuk ukuran ini kira-kira 10 kali 10 cm. Jadi seperti ini. Kemudian kita rapikan bagian dalamnya. Dengan menggunakan cutter atau gunting. Penampakannya seperti ini. Kita tutup. Jadi seperti ini. Jadi kita akan tambahkan airnya. Seperti ini. Jadi nanti airnya berada di atas kain kasa yang kita pasang, kira-kira 2-5 mm dari atas kain kasa. Penampakannya dari samping seperti ini. Jadi ini penampakan kain kasanya dan airnya setelah kita tutup. Airnya ini ada di atas kain kasa. Jadi tinggi air berada di atas kain kasa sekitar 2-5 mm dari atas kain kasa. Penjelasannya seperti ini. Saat nyamuk mencari tempat bertelur, maka dia akan bertelur di permukaan air yang ada di larvae trap ini. Setelah telurnya diletakkan di atas air, bahkan menempel di dinding sekitar bulatan ini, dia akan menjadi jentik. Ukurannya masih kecil, sehingga jentik-jentik itu dapat melewati kain kasa yang ada di bawah ini. Setelah dia melewati kain kasa, proses pembesaran jentik ini dia akan berpindah ke dalam. Nah, saat telur telah menjadi jentik, oleh karena dia masih kecil, dia masih bisa melewati kain kasa, dia akan berpindah di tempat yang lebih luas. Di tempat yang lebih luas inilah dia akan berubah menjadi pupa, dan pada akhirnya dia akan berubah menjadi nyamuk. Karena ukurannya sudah besar, dia sudah tidak bisa melewati lagi kain kasa, tetapi dia akan menjadi nyamuk dewasa dalam ruangan ini. Setelah dia menjadi nyamuk dewasa, maka dia sudah tidak akan dapat keluar lagi, karena ini bersifat perangkap. Bahkan jentik yang sudah besar dia tidak akan melewati kasa ini, karena kasa ini terlalu kecil untuk dia lewati. Jadi seperti itu, nyamuk akan terperangkap di area ini. Dan apabila nyamuk bertelur sekitar 200-300 butir, maka satu ekor nyamuk dia akan bertelur di tempat ini, dan sejumlah itulah yang akan terperangkap. Bisa dibayangkan apabila setiap rumah menggunakan teknologi tepat guna ini,
maka ada beratus-ratus ribu calon nyamuk yang akan tertangkap dan terperangkap di dalam ini. Apabila vektor berkurang oleh karena terperangkap di teknologi tepat guna ini, maka secara otomatis penyakit demam berdarah dapat ditekan oleh karena vektornya dapat dikendalikan. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mempercepat nyamuk datang bertelur di tempat ini, maka kita taruh daun kering. Dalam hal ini saya akan berikan daun alang-alang yang kering, bisa juga jerami padi. Saat kita rendam di dalam air ini secukupnya, maka reaksi yang terjadi pada saat pembusukan daun ini adalah gas karbon dioksida yang akan mengundang nyamuk untuk datang bertelur di sini. Di samping itu juga air ini akan mengandung zat organik yang kaya, sehingga jentik nyamuk yang hidup di dalam nanti akan bertumbuh dengan baik dan pada akhirnya menjadi nyamuk dewasa akan terperangkap di dalam alat. Jadi cukup simpel, dengan alat yang murah ini kita dapat mengendalikan penyakit demam berdarah di rumah kita masing-masing, di kawasan kita masing-masing, dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Demikian review kali ini. Salam sehat dan bertemu lagi di review yang lain dengan teknologi-teknologi tepat guna yang lainnya.